Yoho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Asosiasi Pahlawan adalah organisasi independen dari pemerintah dan bergerak di bidang keamanan yang melindungi masyarakat dari bahaya serangan penjahat, teroris, dan khususnya para monster. Asosiasi ini sudah berdiri sejak 3 tahun lamanya, terhitung dari episode awal anime One Punch Man. Namun tahukah kamu, ada fakta yang sangat mencengangkan dari sejarah terbentuknya Asosiasi Pahlawan. Ternyata si botak berjubahlah yang berperan besar dalam terbentuknya Asosiasi Pahlawan. Bahkan bisa dibilang gara-gara ulah dari Saitama juga yang mendasari terbentuknya Asosiasi Pahlawan. Loh, kok bisa gitu? Penasaran? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, Asosiasi Pahlawan terbentuk 3 tahun lalu terhitung dari awal episode anime One Punch Man Season 1. Meskipun swasta dan tidak bergerak di bawah naungan pemerintah, namun Asosiasi Pahlawan sudah berjasa besar dalam melindungi dan terciptanya keamanan bagi masyarakat. Terbukti selama 3 tahun belakangan ini banyak para karakter yang mendaftarkan diri menjadi pahlawan. Dan dalam waktu 3 tahun itu pula, Asosiasi Pahlawan sudah melahirkan banyak hero yang memiliki kekuatan luar biasa. Sampai-sampai masyarakat mengapresiasi jasa para hero dengan membentuk fans. Hebatnya lagi, ada hero yang sampai dijadikan ikon dan dihormati oleh hero lain karena jasanya yang besar terhadap Asosiasi Pahlawan. Yaps, dia adalah Blast yang digadang-gadang sebagai pahlawan terkuat. Tapi terlepas dari semua itu, ternyata ada peran dari si botak berjubah dalam pembentukan Asosiasi Pahlawan. Bahkan bisa dibilang kalau nggak gara-gara Saitama, pasti Asosiasi Pahlawan tidak akan pernah terbentuk. Kok bisa sih? Kan Saitama baru tahu Asosiasi Pahlawan setelah bertemu dengan Genos. Di mata masyarakat aja Saitama juga nggak terkenal. Gimana caranya Saitama bisa berperan besar, sedangkan jajaran elit dari Asosiasi Pahlawan tidak begitu mengenalnya. Apalagi pas Saitama belum mendaftarkan diri menjadi hero. Logikanya para staf asosiasi makin nggak kenal pula. Kecuali kalau yang berperan besar dalam pembentukan Asosiasi Pahlawan adalah Blast, malah terkesan sangat masuk di akal. Jelas nggak masuk akal kalau si botak berjubah yang menjadi dalang terbentuknya organisasi Asosiasi Pahlawan. Perlu kalian ingat, bukan One Punch Man namanya kalau kejadian dalam ceritanya tidak nyeleneh. Bukan One Punch Man namanya kalau tidak terjadi hal-hal yang absurd abis. Jadi cuma di One Punch Man aja juga karakter yang nggak bisa diprediksi malah jadi penentu cerita. Kayak nasibnya si botak satu ini, pasti banyak yang nggak menduga kalau Saitama adalah dalang utama di balik terbentuknya Asosiasi Pahlawan. Makin bingung? Oke, kita flashback sebentar. Ingatkah kalian saat 3 tahun lalu sebelum Saitama melakukan latihan keras dan sebelum Asosiasi Pahlawan terbentuk? Lebih tepatnya saat Saitama yang sedang berjalan pulang dari tempat interviewnya melamar pekerjaan. Waktu itu Saitama yang sedang bad mood bertemu dengan monster Krablante, si monster kepiting. Namun dia dibiarkan pergi oleh si monster itu karena si monster kepiting sebenarnya lagi memangsa bocah berdagu terbelah kayak pantat gitu. Hehehe. Nah, singkat cerita malah Saitama duluan yang bertemu sama si bocah berdagu pantat itu. Dan setelah itu secara tak terduga datanglah monster kepiting yang menyerang bocah berdagu pantat tersebut. Dengan sigap Saitama menyelamatkan dan melindungi si bocah. Lalu pada akhirnya Saitama melancarkan serangan balik dan bahkan berhasil mengalahkan monster kepiting tersebut. Setelah itu jiwa bertarung dalam diri Saitama mulai membara dan mulai melakukan latihan super keras hingga menembus limiternya. Tahukah kamu, ternyata bocah berdagu pantat itu adalah cucu dari seorang bernama Agoni. Si Agoni ini adalah seorang miliarder. Dan ada satu fakta yang mencengangkan, ternyata dia adalah pendiri dari Asosiasi Pahlawan. Setelah Agoni mendengar cerita dari cucunya yang diserang seekor monster dan diselamatkan oleh seorang pemuda yang kebetulan sedang lewat, akhirnya mulai tersirat dalam pikirannya dan menggunakan kekayaannya untuk mendirikan sebuah Asosiasi Pahlawan yang bertugas menjaga keselamatan masyarakat dari serangan para monster. Kalau kita pakai ilmu cocokologi,
Sudah jelas kalau pemuda yang dimaksud itu adalah Saitama. Apalagi hal itu semakin diperkuat dengan bentuk dagu dari si Agoni yang sama persis dengan bentuk dagu si bocah yang diselamatkan Saitama. Dua-duanya sama persis kayak pantat, guys. Hehehe. Jika Saitama tidak bertemu dengan si bocah atau bahkan tidak menyelamatkannya saat diserang oleh monster, Mimin yakin 99,99% asosiasi pahlawan tidak akan pernah terbentuk. Jadi peran dari si botak berjubah amat sangat penting dalam pembentukan asosiasi pahlawan. Sayangnya Agoni tidak melacak keberadaan pemuda yang menyelamatkan cucunya itu. Kalau mau melacaknya pun sepertinya sedikit kesusahan, karena tepat setelah itu Saitama melakukan latihan keras selama 3 tahun. Dan setelah 1,5 tahun penampilannya juga mulai berubah. Tapi andai Agoni berhasil melacak dan menemukan Saitama di momen sekarang ini, kok kayaknya juga susah. Maksudnya ini susah dikenali, hehehe. Karena seperti yang kita tahu, penampilan dan wajah dari Saitama yang dulu dengan sekarang udah amat sangat berbeda. Apalagi di bagian kepalanya yang sudah menjadi botak. Oh iya, kalau penjelasan informasi video yang Mimin buat ini masih ada yang kurang atau bahkan ada yang keliru, tolong dibenarkan ya. Karena sejujurnya Mimin baru tahu fakta ini juga beberapa hari yang lalu. Tepatnya saat beberapa viewer anime viral berkomentar di salah satu video yang Mimin upload. Lantas Mimin cari informasi tentang terbentuknya asosiasi pahlawan. Dan ternyata emang benar, si Saitama memang berperan amat sangat besar dalam terbentuknya asosiasi pahlawan. Lalu ada juga yang menyarankan mengangkat fakta ini untuk dijadikan video. Dan akhirnya dibuatlah video ini. Hehehe. Oke guys, itu tadi fakta mencengangkan dari terbentuknya asosiasi pahlawan yang ternyata disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan Saitama di masa lalu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe, lalu tekan lonceng karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on anime viral and see you next time.